Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi tentang cerpen atau bisa dibilang juga cerita pendek. Yuk simak penjelasannya biar makin paham. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa naratif yang menceritakan kisah kehidupan manusia dalam satu peristiwa utama secara singkat, padat, dan memiliki pesan tertentu. Cerpen biasanya berfokus pada satu konflik utama dan tokoh sentral, sehingga pembacanya dapat memahami isi cerita dalam waktu yang singkat. Cerpen juga memiliki beberapa ciri-ciri loh, diantaranya panjang cerita cerpen kurang dari 10.000 kata, membahas satu masalah atau satu konflik utama, tokohnya terbatas, biasanya hanya satu tokoh utama dan beberapa tokoh tambahan, latar waktu, tempat, dan suasananya tidak terlalu luas, alur cerita tunggal dan sederhana. Membaca dapat selesai dalam sekali duduk, mengandung amanat atau pesan moral. Penggunaan bahasa singkat, jelas, dan mudah dipahami. Ceritanya memberikan kesan mendalam kepada pembaca. Cerpen memiliki unsur-unsur pembangunan dari dalam yang disebut unsur intristik. Unsur-unsur tersebut antara lain, yang pertama, tema, ide pokok cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan, pelaku cerita dan wataknya. Ketiga, alur atau plot, urutan peristiwa, maju, mundur, atau campuran. Yang keempat, latar setting, tempat, waktu, dan suasana. Yang kelima, ada sudut pandang, cara pengarang menceritakan orang pertama atau ketiga. Yang keenam, amanat, pesan moral yang disampaikan. Ada juga gaya bahasa, pilihan kata, dan penggunaan majas. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur dari luar cerita yang memengaruhi penulisan cerpen. Contohnya, latar belakang pengarang yang meliputi pengalaman hidup, pendidikan, lingkungan, dan pandangan hidup pengarang yang memengaruhi isi, tema, serta gaya penulisan cerpen. Ada juga kondisi sosial dan budaya masyarakat yang meliputi situasi sosial, adat, tradisi, dan nilai budaya yang berlaku di masyarakat saat cerpen ditulis. Sering menjadi latar dan sumber konflik juga dalam cerita. Terdapat nilai-nilai kehidupan. Yang pertama, nilai moral, ajaran tentang baik dan buruk. Yang kedua, nilai sosial, hubungan antar manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, ada nilai budaya, mulai dari kebiasaan adat dan tradisi. Yang keempat, nilai religius, ajaran dan kepercayaan terhadap Tuhan. Cerpen juga memiliki struktur atau bagian-bagian penyusunan, yaitu 1. Abstrak, bisa dibilang pengantar atau ringkasan isi cerita. Yang kedua, ada orientasi, bagian yang memperkenalkan tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Yang ketiga, komplikasi, munculnya konflik atau masalah dalam cerita. Yang keempat, klimaks, puncak dari permasalahan. 5. Resolusi, penyelesaian dari konflik yang terjadi. Yang terakhir, yaitu koda, penutup atau amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang. Langkah penyusun cerpen antara lain, yang pertama, tentukan tema dan pesan. Yang kedua, tentukan tokoh dan latar. Yang ketiga, susun alur atau kerangka cerita. Yang keempat, kembangkan menjadi cerita utuh. Yang kelima, revisi dan beri judul menarik. Jenis cerpen dapat dibedakan menjadi beberapa, antara lain 1. Realis, menggambarkan kehidupan nyata. 2. Romantis, tentang cinta atau kasih sayang. 3. Humor, menghibur pembaca. 4. Misteri, menegangkan dan penuh teka-teki. Dan kelima, inspiratif, memberi motivasi dan pelajaran hidup. Tujuan cerpen adalah menghibur pembaca, menyampaikan pesan moral atau kritik sosial, mengungkapkan perasaan dan pandangan hidup pengarang. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa cerpen merupakan karya sastra berbentuk prosa pendek yang menceritakan satu peristiwa utama dengan jumlah tokoh dan alur terbatas. Dalam cerpen terdapat unsur intrinsik seperti tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa, serta unsur ekstrinsik seperti latar belakang pengarang, kondisi sosial budaya, dan nilai kehidupan.
Melalui cerpen, pengarang menyampaikan pesan moral dan menggambarkan realitas kehidupan dengan cara yang singkat, padat, dan menarik. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkat tentang cerpen. Semoga kalian lebih paham dan bisa menganalisis cerpen dengan mudah. Jangan lupa untuk baca contoh cerpen supaya makin terbiasa ya. Terima kasih.